Ya baik, tutorial kali ini kita akan membahas Google Classroom, tetapi saya akan fokus kepada pengguna mahasiswa. Kenapa saya membuat tutorial Google Classroom dengan pengguna mahasiswa? Karena berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, terkadang ketika dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, mahasiswa itu tidak tepat dalam melakukan penyerahan tugas. Misalnya saja ini tampilan Google Classroom mahasiswa yang sudah saya buatkan. Misalnya di bawah ini ada semacam notifikasi pemberian tugas dari dosen. Bisa juga dilihat di menu tugas di atas ini, tinggal diklik. Ini kan ada tugas resume. Problemnya, terkadang mahasiswa kita itu menyerahkan tugas tidak pada tempatnya. Misalnya sudah ada di kolom tugas, tetapi ada saja mahasiswa yang menyerahkan di bagian forum. Ini sebenarnya bisa-bisa saja dan sah-sah saja, tetapi dalam penggunaan Google Classroom belum begitu tepat, karena mestinya penyerahan tugas yang melalui menu tugas yang telah disediakan. Langsung saja kita praktekkan. Ya, apabila adik-adik mahasiswa mendapatkan notifikasi semacam ini, artinya adik-adik mendapatkan tugas dari dosennya. Ya, bisa diklik langsung di sini dan juga bisa juga melalui menu tugas yang ada di kolom di atas. Tinggal diklik saja, kemudian ada tugasnya. Untuk melihat rincian atau petunjuk instruksi kerja yang diberikan, tinggal diklik di sini. Ya, sebelum mengerjakan, ya terlebih dahulu adik-adik membaca instruksi kerjanya. Misalnya, buatlah resume dari materi perkuliahan pada pertemuan ketiga. Resume dibuat paling sedikit 1000 kata atau minimal 1 halaman kertas A4. Batas pengumpulan tugas berakhir pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 00 waktu Indonesia Timur. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ternyata dosen memberikan tugas juga ada batas limit pengumpulannya. Ini tergantung kebijakan yang diberikan oleh masing-masing dosen, karena ada juga yang tidak memberikan limit waktu. Apa konsekuensinya? Misalnya kita tidak mengerjakan tugas dengan batas waktu ditentukan, atau misalnya setelah batas waktu itu berakhir kita tidak melakukan penyetoran, atau misalnya kita menyetor melebihi batas waktu yang diberikan. Secara sistem yang ada di aplikasi, apabila batas waktu yang ditentukan dosen telah lewat, maka secara otomatis mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi untuk menyetor tugasnya karena telah terkunci secara otomatis. Makanya instruksi yang ada perlu diperhatikan sebelum tugas itu dikerjakan dan diserahkan. Kemudian untuk merespon tugas ini atau untuk melaksanakan penugasan yang diberikan oleh dosen, tinggal mengklik lihat tugas. Kemudian perlu diperhatikan di sebelah kanan ini. Di sini ada keterangan tugas Anda, kemudian ditugaskan oleh dosen kepada mahasiswa. Ya, perlu diperhatikan setelah misalnya adik-adik mahasiswa mengerjakan tugas resumenya, ya, boleh di save as melalui PDF, tergantung juga, karena tidak ada keterangannya makanya boleh di PDF, boleh di Microsoft Office Word dan lain sebagainya. Cara menyerahkan tugas yang telah kita buat, kita mengklik tombol tambah atau buat. Ya, langsung saja kita contohkan, kita klik. Ya, tergantung file dokumen yang kita buat. Tapi kalau mau simple, langsung saja kita klik file. Ya, yang ini, seperti logo attachment ini, kita klik saja. Kemudian kita pilih file yang berada di dalam komputer atau laptop kita. Kemudian kita pilih tugas resume yang telah kita buat, kita klik, kemudian open, kemudian kita upload. Ya, masih proses. Baik, tugas yang barusan kita upload telah terupload namun belum diserahkan. Maka setelah itu jangan lupa untuk mengklik tombol serahkan yang ada di bagian bawah ini. Langsung saja kita klik.
serahkan tugas. Ya, dia memastikan lagi apa betul kita ingin menyerahkan tugas ini. Kalau sudah betul silahkan klik serahkan, tapi kalau misalnya kita salah mengklik file, kita batalkan saja. Ya, anggap saja filenya sudah betul, kemudian kita mengklik serahkan. Oke, selesai. Jadi secara otomatis di akun Google Classroom milik dosen kita akan muncul notifikasi keterangan siapa pengirimnya, kemudian tugas yang kita kirimkan, dan lain sebagainya. Jadi kalau langkah-langkah ini yang digunakan oleh adik-adik mahasiswa, maka di kolom notifikasi dosen pun sudah betul. Artinya adik-adik telah menyerahkan tugas dengan prosedur yang ada di Google Classroom. Artinya mengembalikan tugas di kolom tugas yang telah disediakan, bukan pada kolom lainnya. Ya, tutorial kita kali ini sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa dan kedepannya tidak salah lagi dalam mengumpulkan tugas di Google Classroom. Terima kasih. Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, kemudian subscribe, dan jangan lupa bila ini diperlukan oleh orang lain untuk adik-adik share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.